Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afia Ramasal Sabila, mahasiswi program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka memenuhi tugas pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, saya akan mereview makalah yang telah didiskusikan oleh kelompok 11 yang berjudul Lembaga Pendidikan Islam. Apa itu lembaga pendidikan Islam? Jadi, lembaga pendidikan Islam adalah suatu intuisi atau organisasi yang didirikan secara khusus untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan berlandaskan nilai-nilai ajaran agama Islam. Fungsi utama lembaga pendidikan Islam adalah sebagai wadah atau tempat untuk membina, mengembangkan, serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Tidak hanya pengetahuan Islam, tetapi ilmu pengetahuan umum lainnya juga ikut dikembangkan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip dan ajaran-ajaran agama Islam. Lembaga pendidikan Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada lembaga pendidikan informal. Lembaga pendidikan informal biasanya berasal dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ini menjadi lembaga pertama bagi seorang anak dan menjadi lembaga paling utama. Di lingkungan keluarga inilah seorang anak mendapatkan pendidikan dan pembinaan dari orang tuanya mengenai ajaran-ajaran agama Islam. Yang kedua, lembaga pendidikan formal. Lembaga pendidikan formal biasanya berupa sekolah atau madrasah yang menyediakan kegiatan pendidikan yang lebih terstruktur dengan kurikulum yang sistematis. Lembaga pendidikan formal ini mengajarkan ilmu pengetahuan tidak hanya ilmu pengetahuan Islam, tetapi juga ilmu pengetahuan umum lainnya dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Yang ketiga, ada lembaga pendidikan non-formal. Lembaga pendidikan non-formal biasanya berada di lingkungan masyarakat yang sistemnya lebih fleksibel dan tidak terstruktur. Lembaga pendidikan masyarakat sendiri biasanya lebih berfokus pada moral, spiritual, dan juga akhlak dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, ada lembaga pendidikan pada periode pembinaan Islam. Yang pertama adalah masjid. Masjid adalah suatu lembaga pendidikan yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW setelah berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW membangun masjid tidak hanya untuk tempat beribadah, tetapi untuk menyelenggarakan pendidikan dan juga pelatihan militer pada masa itu. Adapun masjid penting yang dibangun oleh Nabi pada masa itu ialah Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Yang kedua ada Baitul Mal. Baitul Mal merupakan lembaga keuangan yang mengatur dan ekonomi serta keuangan negara. Baitul Mal mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti zakat, infak, dan juga sedekah. Dana yang terkumpul akan didistribusikan kepada masyarakat dan juga untuk kepentingan negara, seperti biaya gaji pegawai, biaya infrastruktur, biaya perang, dan juga bantuan kepada fakir miskin. Selain masjid dan juga Baitul Mal, terdapat juga Hizbah. Hizbah merupakan lembaga pengawasan yang mengawasi aktivitas ekonomi agar tetap sesuai dengan syariat-syariat Islam. Hizbah memiliki fungsi utama yakni sebagai pengawasan terhadap pasar, perdagangan, dan juga moralitas masyarakat agar tetap sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, serta Hizbah juga mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Selanjutnya ada lembaga pendidikan pada periode keemasan Islam. Yang pertama ada Kutab. Kutab merupakan sebuah lembaga pendidikan tingkat dasar yang mengajarkan tentang membaca, menulis, dan juga memahami Al-Quran. Kutab diperkenalkan pertama kali pada masa Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada rumah sakit dan observatorium. Rumah sakit dan observatorium juga memiliki peranan penting dalam periode keemasan Islam. Selain melayani pasien, rumah sakit juga menjadi sarana pertukaran ilmu kedokteran Islam. Observatorium juga dibangun megah pada masa dinasti Abbasiyah. Hal ini dimaksudkan agar para ilmuwan Islam dapat mengamati benda-benda langit untuk menentukan kalender secara akurat, menentukan arah kiblat, dan juga menentukan waktu sholat. Selain itu, ada perpustakaan.
Perpustakaan pada masanya menjadi mercusuar bagi ilmu pengetahuan Barat yang dimana mengalami perkembangan pesat pada masa dinasti Abbasiyah. Perpustakaan yang terkenal adalah Perpustakaan Baitul Hikmah yang didirikan di Baghdad pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Di perpustakaan terdapat aktivitas penerjemahan karya dari Yunani, India, dan Persia, serta bahasa lainnya yang akan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Hal ini menjadi salah satu faktor mengapa pada masa itu ilmu pengetahuan Islam berkembang pesat. Selanjutnya ada lembaga pendidikan Islam dalam sejarah Islam. Yang pertama ada kutab. Kutab secara etimologi dapat diartikan sebagai tempat menulis. Kutab merupakan tingkat pendidikan dasar yang dimana di kutab mengajarkan tentang membaca, menulis, dan juga memahami Al-Quran. Kutab pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW dan diberi nama Sufah. Di Sufah, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada para sahabat tentang membaca dan juga memahami isi Al-Quran serta memahami prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Selanjutnya ada Halakoh. Halakoh merupakan lembaga pendidikan non-formal yang digagas oleh Nabi Muhammad SAW di rumah sahabatnya yaitu Al-Arqam bin Abil Arqam. Pada masa Nabi Muhammad, pendidikan di rumah sahabat atau di tempat-tempat khusus adalah sebuah upaya dakwah untuk menanamkan akidah Islam. Kegiatan halakoh ini biasanya dilakukan di masjid, di musola, atau di tempat-tempat khusus seperti rumah sahabat. Halakoh biasanya menggunakan metode di mana seorang guru berada di tengah dan muridnya atau para siswanya mengelilingi seorang guru tersebut. Selanjutnya ada zawiyah. Zawiyah berasal dari kata zawi yang artinya sudut atau pojok. Yang maksudnya adalah zawiyah merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menyepi atau menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zawiyah biasanya para santri belajar ilmu-ilmu Islam seperti tafsir, hadis, fikih, dan juga tasawuf dengan bertemu langsung dengan gurunya dengan menggunakan metode halakoh. Awalnya zawiyah masih bersifat tradisional, namun saat ini zawiyah sudah mengintegrasikannya dengan kurikulum modern dan teknologi modern. Selanjutnya adalah ribat. Ribat adalah lembaga pendidikan yang awalnya berfungsi sebagai tempat untuk mendakwakan Islam dan juga sebagai tempat pelatihan militer. Biasanya, ribat dibangun di wilayah-wilayah perbatasan sebagai pos pertahanan. Saat ini, ribat bertransformasi menjadi lembaga pendidikan formal yang menggabungkan kurikulum tradisional dengan kurikulum modern. Di beberapa negara Muslim, ribat sudah menjadi lembaga pendidikan resmi di negaranya. Di beberapa negara Muslim, ribat sudah menjadi lembaga pendidikan resmi di negara tersebut. Demikian hasil review makalah yang telah didiskusikan oleh kelompok 11 yang berjudul Lembaga Pendidikan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.